minta ya, hari ini minta. Nanti karena yang satu kan tetangga, mungkin pengen lah ya. Wah, tetangga saya kok pacaran, pengen. Dia besok birahi. Ini udah netral, tapi ini juga dikasih nutrisi mas, vitamin. Di sini bos. Nama saya Mas Narto dari Margo Toto Dusun 8 Lampung Timur. Itu kalau saya cuman setiap orang kan beda mas. Ini sekedar pengalaman saya. Ya mungkin kalau ada rekan-rekan teman-teman yang nonton misalnya ya. Kalau memang bermanfaat ya monggo dipakai. Kalau nggak bermanfaat tinggalkan. Ya namanya suka-suka. Ya itu yang utama mas kalau masalah perawatan kandang. Yang jelas kita bikin kambing itu nyaman dulu mas. Dengan kenyamanan itu nanti dia itu tenang. Jadi akan baik kambing-kambingnya, kalau tidurnya tenang. Untuk perawatan kita lakukan penyemprotan lah. Jadi ya minimal kadang ya 10 hari apa setengah bulan sekali kita lakukan penyemprotan pakai pasta apa base feeder. Jadi kita butuh perawatan karena kutu-kutu kan banyak mas. Jadi kita perlu pembunuh bakteri-bakteri darah putih itu kan larinya ke base feeder kayak pasta. Untuk kayu-kayu juga lebih awet. Istilahnya seperti itu, bukan masalah untuk ini, untuk perawatan kayunya juga sekalian. Jadi 3-in-1 lah coro. Terus ini Pak, untuk rekomendasi breeding Pak ya, breeding peranakan Pak ya, itu kandangnya yang bagus ukurannya berapa sih lebarnya? Kalau breeding mas itu yang bagus ya 1 meter mas. 1 meter Pak ya? 1 kali 1,5 lah. Untuk lebar kesananya 1 meter, ke belakang 1,5. Jadi nanti di saat dia beranak, nanti anaknya kan masih bisa bebas di dalam itu. Punya anak 2, anak 3 dia masih bebas, nggak terlalu terhimpit. Kalau kurang dari itu ya, dan kadang juga berpengaruh mas panjang pendeknya. Nanti kalau ini terlalu pendek, misal 1 meter dari sini, karena ruang geraknya kurang bebas, nanti kambingnya jadi pendek mas. Oh iya Pak. Terus nih Pak, kalau buat fattening ataupun penggemukan Pak ya, bahan pok Pak ya, itu berapa meter itu Pak biasanya? Kalau untuk bahan pok, saya sih istilahnya nggak ngepok-ngepok ya, punya sendiri, kecil dibesarin. Cuman rata-rata kalau untuk ukuran kambing kecil-kecil ya setengah meteran. 20 cm Pak ya? Ya 50 cm. Untuk anak-anak yang kecil-kecil itu, untuk yang gede-gede ya 1 meter. Ini pun juga rakitan kalau untuk laki-laki, ini kan udah settingan mas. Biasanya nanti panjang, banyak, nambah lagi rezeki. Sehingga nggak ada kendala, kebutuhan apa kan, ini tinggal disekat lagi mas. Jadi dua untuk yang laki-laki. Sementara kan dikasih lebar begini. Pak, ini untuk mengantisipasi Pak, untuk perawatan kandang Pak ini Pak ya. Itu biasanya yang bagus breeding itu kan biasanya kalau kebanyakan jantan itu kandang rusak Pak ya. Ya. Iya kan, kalau birahi. Itu yang bagus dalam 20 ekor itu berapa pejantan itu Pak yang bagus? Kalau 20 ekor itu sebenarnya 1 jantan udah cukup mas. Lagi pula kan kambing itu kan minta birahinya nggak bareng-bareng. Jadi ya berkala. Ini satu minta ya, hari ini minta. Nanti karena yang satu kan tetangga, mungkin pengen lah ya. Wah, tetangga saya kok pacaran, pengen. Dia besok birahi. Ini udah netral, tapi ini juga dikasih nutrisi mas, vitamin. Tidaknya kita 1 bulan sekali saya suntik vitamin mas. Semua kambing ini. Jadi bukan hanya kita ngingu terus ditok nejar seminta itu hasil, enggak mas. Kita perlu modal mas. Dengan adanya modal, mudah-mudahan ya kalau modal kita lebih banyak, nanti hasilnya juga lebih banyak. Ya kalau kita mati 1 kan udah rugi berapa juta mas. Kita beli vitamin cuman berapa ribu kasarnya mas. 50.000, tapi untuk perawatan berkala. Berkala ya. Terus untuk pacek ataupun pencegahan ya Pak ya, ini biasanya mengantisipasi biar tidak ada perkawinan sedarah, itu jenengan berapa tahun sekali Pak ganti pacek? Saya pacek masalah perkawinan sedarah itu ini mas ya. Kalau saya itu nggak begitu yakin. Namanya binatang itu nggak urus itu sedarah kalau saya.
Dan kenyataannya faktanya juga bagus-bagus saja. Karena kambing bukan manusia. Yang diciptakan kambing sejarah itu kan manusia. Ya ada sejarahnya, dia itu sejarah. Kalau di hutan ya ketemu mamanya, dikawini mamanya, Mas. Ketemu anaknya ya ikut mamanya. Cuman tergantung perawatan kita aja. Kalau saya itu cuman beda lagi penggalian ilmu yang lain. Secara medis saya nggak tahu. Itu pengalaman saya sendiri. Ini anaknya ini, Mas. Tapi ya tak buat pacek ya nggak apa-apa. Masalah Pak ya? Kalau saya tapi nggak tahu kalau orang lain ya. Nah, terus ini Pak, dalam pemilihan penyortiran peranakan dari breeding ini yang sampai dulu yang seperti apa? Dari warna, spek, atau Saya kalau warna nggak ada ngaruh, Mas. Yang penting di situ ada ukuran prospek bodinya bagus, kaki-kakinya bagus, kita pertahankan. Jadi kayak kaki-kaki itu kan mendominasi. Kalau kakinya bagus, gede, nanti ya ikutlah badannya ikut gede. Jangannya kakinya kecil-kecil kita pelihara terus, jual buat sate lah, buat sedekah orang-orang sate itu. Sebenarnya sih kalau untuk batas laktasi peranaan, Mas, kalau saya sebenarnya yang bagus tuh ya paling banyak 10 kali lah, Mas. 10 kali? 10 kali banyak lah. Setelah diukur dari faktor usia kan, kalau udah usia tua, apalagi kakinya udah napak-napak itu, Mas, itu rentan, Mas. Rentan sekali karena kondisi ya ibarat kita lah, kalau kita sudah usianya di atas 40, dokter aja udah nggak nganjurkan kita hamil lagi toh. Ya kambing sama aja punya nyawa, Mas, kayaknya sama. Jadi nanti resikonya ya nanti kalau babonya yang kadang-kadang mau, kalau terlalu tua kan waktu mau melahirkan nggak kuat, akhirnya kan mati juga, Mas. Lemes, nggak kuat ngeden, ya mau dioperasi kan nggak mungkin. Yang mau ngoperasi sapal. Terus ciri-ciri kambing itu kalau udah tua Pak Jenengan itu yang sampai ciri-ciri dominan itu apa Pak? Ciri-ciri kalau udah tua? Ciri-cirinya itu sangat nyata, Mas, kalau kambing itu. Yang jelas dari kaki aja udah kelihatan. Kaki itu pasti ya, kalau yang masih bagus pasti lurus. Tapi kalau sudah tua pasti dia akan bengkok napak gitu, Mas. Jadi agak napak begini itu ciri-cirinya udah babon tua, Mas. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau beli, kadang ada ya namanya pedagang kan nakal, Mas. Yang penting gemuk, ini babon bagus peranakannya, tapi nggak ngelihat kakinya kan udah napak, Mas, kan kasihan yang beli. Tahu-tahu dibeli mau beranak nggak bisa kan, susah, kasihan. Ciri-cirinya ya itu, yang penting kakinya nggak terlalu ini. Dari kepala juga kelihatan, kepalanya juga kelihatan ya. Ya kelihatan busem kalau udah tua itu, nggak cantik lagi kalau orangnya, udah nggak glowing lah jadi. Ayo Pak, ini motivasi untuk kawan-kawan peternak yang pemula atau yang sudah Pak ya, biar lebih semangat berternak lagi atau biar semangat menarik. Nah, kasih motivasi yang inspiratif Pak. Yang jelas ya bagi teman-teman yang pemula yang belum sama sekali istilahnya punya kambing, kalau kita mau usaha di ternak, kita itu berusaha belajar dari kecil dulu, Mas. Kita pelihara 2 atau 3 dulu. Kita pahami ilmunya dulu. Apa sih kebutuhan kambing ini? Kalau sakit obatnya ini. Jangan kita termotivasi. Saya langsung bos. Ini udah ngomong 10 Mas ya. Cuman belum tahu ilmunya. Kan sama juga bohong, Mas. Jadi kita pelajari dulu. Kalau kita udah tahu, baru kita nambah. Mudah-mudahan bisa berhasil, Mas. Walaupun tidak sukses tapi berhasil. Tapi kalau belum tahu ilmunya, kadang kita termotivasi dari teman-teman ngobrol, wah ini kambing enak, hasilnya segini. Kita langsung mentang-mentang punya duit kan, beli banyak sekalian. Gak taunya di tengah perjalanan kena penyakit, Mas. Bingung, Mas. Gelagapan. Udah kandangnya mahal, kita bikinlah sedikit-sedikit dulu. Proses lah cara bahasanya. Oke Mas, ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Mas karena sudah diberikan mereview kambingnya sampean, menggali ilmu dari sampean. Kami serombongan minta maaf karena sudah mengganggu aktivitas sampean. Kami doakan semoga sampean sehat, berkah, keluarganya sehat semua, dan sukses ternaknya Mas. Amin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.